Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di pelajaran geografi bersama saya Muhammad Miftah, guru SMA 5 Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 12, yaitu wilayah, perwilayahan, dan tata ruang. Oke. Sebelum membahas ini, Bapak ingin menjelaskan tentang secara global pembukaan dulu. Jadi materi wilayah dan tata ruang ini adalah wilayah yang salah satu yang poin dari pelajaran geografi. Geografi itu sendiri adalah pelajaran yang sangat dibutuhkan bagi para pemimpin. Istilahnya geografi itulah ilmunya raja-raja. Jadi raja-raja itu dia mengetahui yang namanya satu namanya geografi. Dulu namanya tidak ada geografi, namanya raja-raja harus mengetahui wilayah. Raja-raja harus mengetahui teritorial. Sebuah raja atau pemimpin, sebuah sultan, kaisar, dia harus mengetahui daerahnya, potensinya apa, daerahnya bersebelahan dengan daerah siapa. Nah, dia harus tahu tuh. Jadi kalau dibilang geografi, apa sih manfaatnya belajar geografi? Secara teknis emang tidak ada pengaruhnya geografi tentang kehidupan sehari-hari, karena memang geografi bukan ilmu teknis. Kalau ilmu teknis itu memperbaiki motor, itu teknis. Membuat makanan itu teknis. Membuat tutorial, membuat YouTube itu teknis. Tapi geografi bukan ilmu teknis. Dia ilmu pengetahuan yang luas. Dia harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi mempelajari geografi adalah kalian sebagai calon-calon pemimpin, calon-calon raja, pemimpin, presiden sebuah wilayah. Jadi mengatur sebuah wilayah itu perlu ada ilmunya. Nah, itu ilmunya tentang kewilayahan atau ilmunya tentang geografi. Nah, sekarang apa manfaatnya kita mempelajari geografi? Secara umum tidak ada. Tapi kalau orang geografi dipelajari oleh rakyat biasa, bagus. Tapi geografi harus dikuasai oleh raja atau pemimpin atau presiden. Kalau ada seorang presiden atau pemimpin atau penguasa tidak mengetahui geografi, bisa bubrah wilayahnya, bisa berantakan, tidak teratur. Mengatur rakyatnya bagaimana, mengatur wilayahnya, tata ruangnya bagaimana, bisa berantakan. Ada membangun pembangunan ini tapi pembangunannya nggak berlaku, bisa rakyatnya banyak potensinya tapi tidak termanfaatkan. Itu adalah pelajaran tentang geografi. Ada wilayah lain yang bisa jadi menjadi threat atau ancaman bagi wilayahnya tapi dia nggak tahu. Itu pelajaran geografi tentang wilayah. Nah, ini salah satu ilmu penting yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin, seorang khalifah, seorang raja, seorang presiden, seorang pejabat-pejabat itu harus paham yang namanya geografi. Karena kaitannya dengan nanti akan geografi wilayah, geografi ekonomi, geografi penduduk, geografi teritorial. Nah, itu pembukaan dari Bapak. Jadi Bapak sering bilang kan, geografi adalah ilmunya para raja-raja. Ya. Jadi raja-raja harus mengetahui, pemimpin-pemimpin harus mengetahui ini. Rakyat mengetahui boleh, tidak mengetahui pun nggak masalah. Kalian mengetahui bagus karena ini kurikulum wajib, karena ini kurikulum. Kalau nanti sudah lulus tidak mengetahui geografi ya nggak masalah, karena mungkin minat kalian beda-beda. Tapi sekarang di kurikulum kalian wajib. Tapi nanti kalau kalian menjadi seorang pemimpin, maka kalian harus paham yang namanya geografi, ruang dan waktu. Waktu itu ilmu sejarah. Kalian harus paham yang namanya ilmu waktu, ilmu ruang, wilayah dan waktu. Kayak wilayah Indonesia, dulu tidak ada nama Indonesia, tapi di sini tetap di sini. Dulu namanya apa? Namanya adalah Hindia Belanda. Dulu tidak ada Hindia Belanda. Dulu namanya adalah Majapahit, Mataram, Demak, Banten.
Sriwijaya. Nah, itulah tempatnya sama, tapi karena waktu, wilayahnya pun berbeda-beda jadinya. Nah, itu namanya ilmu tentang ruang dan waktu. Ini adalah ilmu tentang seorang pemimpin agar mengatur wilayahnya, mengatur kondisi potensi suatu daerah. Nah, sekarang kita bahas tentang wilayah dan tata ruang. Oke, sekarang kalian sudah sering mengucapkan atau mengatakan atau tahu, mungkin tidak terlalu dalam atau sudah tahu terlalu dalam, apa itu wilayah, karena kalian sudah membaca ya, belajar mandiri tanpa harus Bapak terangkan, sebenarnya kalian bisa belajar. Wilayah itu adalah banyak istilah dalam bahasa Inggrisnya ya. Ada istilahnya zone, ada istilahnya teritorial, ada istilahnya region. Nah, sebenarnya banyak istilah-istilah lainnya. Nah, ini namanya wilayah. Kita ada di satu tempat. Nah, kalau tempat itu istilahnya wilayah ya. Nah, kalau tempat, sini ada tempat, sini ada tempat. Tempat, location istilahnya ya, atau site atau situs. Ini tempat, ini wilayah. Suatu tempat itu berada di wilayah apa? Nah, itu adalah sebuah apa namanya? Kalian harus paham kita berada di tempat apa, di wilayah apa. Seperti Bapak kasih contoh tempat namanya Citayam misalnya. Citayam. Kalian pernah dengar nama Citayam ya? Atau belum pernah? Pernah ya. Citayam itu dia berada di wilayah apa? Wilayah. Nah, di wilayah secara administrasi dia wilayah Bogor Kabupaten. Secara desa kota dia berada di wilayah desa, bukan kota ya. Citayam beda dengan Bogor itu kota, Depok itu kota. Jadi ada wilayah desa, ada wilayah kota. Nanti kita bahas tentang wilayah desa dan kota. Nah, Citayam dia masuknya desa karena dia berada di Kabupaten Bogor, bukan kota Bogor. Kabupaten Bogor, kota Bogor beda, karena nanti wilayah berkaitan dengan siapa pemimpinnya, siapa pemerintahannya. Nah, siapa pemerintahan di Bogor? Bogor itu adalah wali kota. Kabupaten pemerintahnya adalah bupati. Bupati Bogor cewek, wali kota Bogor cowok. Kalian cari sendiri ya. Nah, ini wilayah. Nah, Citayam tadi secara administrasi masuk ke Kabupaten Bogor. Secara iklim matahari, Citayam masuknya adalah iklim tropis. Apa tropis? Kalian harus tahu dulu tropis itu apaan. Tropis adalah berada di antara 23 derajat lintang utara sampai 23 derajat lintang selatan. Itu adalah tropis. Citayam ada di situ. Di antara itu. Di antara ini Citayam ada di sini misalkan. Nah, di antara sini sama sini, nah Citayam berada di dalam wilayah iklim tropis. Kalau pembagian dari iklim apa namanya? Koppen. Citayam masuknya iklim ke AF. Kategori AF itu apa? Nah, kalian harus tahu dulu. Nah, pelajaran geografi itu seperti itu. Nah, itu ilmu teknisnya ya. Secara globalnya pemimpin itu harus tahu wilayahnya dulu. Nah, nanti yang detailnya udah kalian pelajari. Kelas 10 bahas iklim, kelas 10 bahas hidrosfer, kelas 10 bahas
tentang apa ya, biosfer kelas 11 ya, tentang lingkungan. Nah itu wilayah. Secara hidrologi, nah Citayam itu bukan daerah banjir ya, daerah resapan. Nah Citayam ya masuknya ke wilayah, ada namanya wilayah, kalau hidrologi ada namanya daerah aliran sungai, ada hulu, ada hilir, ada menengah, tengah-tengah ya. Hulu itu apa? Di atas. Hilir itu apa? Kategorinya apa? Tengah-tengah itu apa, di mana? Nah, kita masuk ke kategori tengah-tengah. Kategori-kategori dari sebuah wilayah itu kalian harus tahu kategorinya apa, itu wilayah ya. Misalkan dari segi COVID ya, dari segi COVID itu Citayam masuknya wilayah apa, kategorinya apa sih COVID? Sama merah, hijau, kuning. Nah Citayam masuk daerah, dia masuk daerah kuning gitu ya. Kategorinya apa kuning? Nah jadi harus sebuah wilayah itu adalah ada kategorinya. Nah itu nanti ada perwilayahan, nanti istilah pengkategoriannya. Nah ini sebuah contoh ya. Secara administrasi udah, secara negara Citayam masuknya ke negara NKRI Republik Indonesia. Dan secara apa lagi? Secara topografi ada kategorinya adalah dataran tinggi, dataran sedang, dataran rendah, pesisir. Nah Citayam masuk ke kategori apa? Dia masuk kategori bukan dataran tinggi, bukan dataran sedang, masih dataran rendah. Karena kenapa dataran rendah? Karena kategorinya pengkategorian perwilayahannya dia masuk ke kategori masih dataran rendah, di bawah 600 meter di atas permukaan laut gitu. Lalu secara keruangan dia masuk ke ruang kota atau ruang desa? Dia masuknya ruang kota, karena ciri-ciri kota adalah ini. Ciri-ciri desa adalah itu. Nah, dia berarti masuk ke wilayah desa. Dia masuk ke wilayah apalagi macam-macam ya. Daerah pendudukan dia masuk kategori padat penduduk atau jarang penduduk. Nah itu adalah perwilayahan. Jadi kalian harus pahami dulu maksud dari wilayah dan tempat. Sebentar. Sekarang tugas kalian, setelah kalian tahu tentang apa itu wilayah, apa itu lokasi, wilayah atau teritori atau zone atau region. Zone. Kalau ini state atau tempat. Suatu tempat berada di sebuah wilayah. Atau kalau mau lebih besar, tempat bukan ceritanya bisa Indonesia ya. Indonesia itu sebuah tempat, berarti wilayah lebih luas lagi ya. Wilayah lebih luas. Tempat adalah hal yang lebih kecil, wilayah hal yang lebih besar. Secara tempat Indonesia adalah kategori Asia Tenggara. Secara tempat Indonesia masuk kategori Asia Pasifik, karena dia Pasifik. Nah ini dari Asia yang tidak Pasifik ada juga ya, kayak India itu Asia tidak Pasifik, kayak Arab itu Asia tidak Pasifik. Indonesia masuk Asia Tenggara, masuk Asia Pasifik, masuk daerah tropis, masuk utara bumi, masuk selatan bumi, masuk. Nah, kalau dia masuk kategori belahan bumi timur, enggak ya, Indonesia belahan bumi timur.
Kalau Indonesia masuk belahan bumi barat, enggak, karena Indonesia maksudnya ke secara Greenwich dia ada di timur. Nah, tugas kalian adalah menentukan satu wilayah, satu tempat, dan masuk kategori apa aja. Masuk wilayah apa saja. Kalau bisa ditambahin kategorinya. Plus kategori. Plus kategorinya. Kategori nanti berkaitan dengan data juga ya. Misalkan daerah ini daerah padat penduduk. Kategori padat penduduk itu apa? Datanya apa? Padat penduduk itu adalah 5.000 per kilometer persegi. Oh, dia sudah mencapai 6.000 orang jiwa per kilometer persegi. Oh, dia masuknya padat. Nah, itu kategori dan data kalau ada ya. Kalau tidak ada masih sini. Ini tugas kalian. Sekian dari Bapak. Ini tugas pertama, nanti tugasnya banyak ya. Tugas pertama adalah kalian memahami apa itu wilayah, apa itu lokasi, apa itu perwilayahan. Sebuah lokasi diperwilayahkan, perwilayahkan itu perwilayahan, dikategorikannya, dia hasilnya adalah sebuah wilayah apa. Nah, seperti tadi bawa contoh ya, sebuah lokasi A melalui perwilayahan kategori kependudukan dia masuknya ke di atas kategori padat penduduk datanya, maka dia masuknya wilayah padat penduduk. Nah, itu pengkategoriannya lah, perwilayahannya. Tugas kalian ini ya, tentukan satu wilayah, satu tempat, dan dia masuk wilayah apa saja dalam 10 wilayah yang berbeda ya. Jadi 10 wilayah yang berbeda. Misalkan tadi kayak Jakarta, wilayah kota desa dia masuknya kota. Jakarta, wilayah Indonesia Barat, Indonesia Timur, Indonesia Tengah masuknya Indonesia Barat. Jakarta, wilayah padat penduduk, jarang penduduk dan sedang dia masuknya padat penduduk. Jakarta, dataran tinggi, dataran rendah, dataran pesisir. Nah, Jakarta itu masuknya pesisir dan dataran rendah. Kategorinya 2 dapatnya. Nah, itu adalah dibuat 10 perwilayahan, 10 wilayah dari lokasi yang sama. Nanti kalau kurang jelas dibahas di forum atau di komentar. Sekian aja video Bapak kali ini. Selamat mengerjakan dan kerjakan secara tepat waktu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.